Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis tanggal 4 Juni 2020. Bertemu lagi dengan saya Taufik Kurnia Lensa dalam mata kuliah Sistem Pakar. Baik, pada hari ini kita melanjutkan materinya dalam pembuatan sistem pakar. Hari ini yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan form kategori dan form kerusakan. Baik, untuk hari ini ya, jadi di sistem pakar sendiri kemarin kita sudah membuat database-nya ya, kita sudah membuat database-nya yang terdiri dari beberapa tabel. Ada tabel kategori, kemudian ada tabel kerusakan atau tabel penyakit, kemudian ada tabel gejala, ada tabel diagnosa, kemudian juga ada tabel solusi. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang penggunaan form kategori ya, form kategori dan form kerusakan. Baik, untuk form kategori sendiri kita mempunyai tiga field ya, tiga field. Yang pertama ada field KD kategori, kemudian field NM kategori, dan field keterangan ya, field keterangan. Jadi ada tiga field ya yang di dalam tabel kategori. Baik, selanjutnya kita akan lihat, saya akan share ya, saya akan share untuk jendelanya. Semoga koneksinya lancar di sini. Ya, sepertinya ada kendala nih di koneksi internetnya. Ya, kita coba lagi. Untuk sinyalnya masih merah hijau ya. Ya, saya akan share sedikit untuk tampilannya di sini. Ya, untuk database-nya saya memberikan di sini ada sistem pakar ya, sistem
sepakat untuk filenya terdiri dari dua fil di sini yang kita gunakan. Maaf, ada dua tabel yang kita gunakan, itu tabel kategori dan kerusakan. Ini yang baru saya buat ya. Kemudian di sini ada kategori, ya, ada kategori yang terdiri dari strukturnya yang terdiri dari 3 fil ya, kategori, NM kategori, keterangan. Kemudian sama kerusakan. Ya, untuk kerusakan strukturnya terdiri dari 5 fil. Fil yang pertama ada KD kerusakan, kemudian ada NM kerusakan, ada fil KD kategori, NM kategori, dan keterangan. Jadi di sini tabel kerusakan di sini berrelasi dengan tabel kategori, yaitu untuk primary key-nya adalah dari sumber fil KD kategori. Baik. Saya lanjutkan. Jadi di kode programnya ini saya share aja ya untuk layar monitornya. Ya, mungkin oh iya, ya, ya, monggo silahkan. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk form kategori, ya, untuk form kategori di sini mungkin tidak terlalu saya jelaskan. Jadi struktur programnya hampir sama dengan yang di mata kuliah pemrograman aplikasi web 2. Ya, inputnya sama. Cuma di sini saya akan menerangkan pada bagian form kerusakan. Ya, pada form kerusakan. Untuk pemrogramannya di sini untuk sistem paket saya sudah menggunakan template-nya, template ya, sudah menggunakan template Bootstrap admin. Jadi kalau dari segi tampilan ini saya share terlebih dahulu sebentar. Jadi untuk tampilan awalnya adalah seperti ini. Ya, tampilan untuk tampilan halaman admin di sini menggunakan template Bootstrap admin ya. Jadi di bagian sini ini adalah bagian form. Ini sudah sedikit saya isi untuk linknya, form kategori. Di sini ada file yang namanya home.php ya, ada file home.php. Pada file home.php ini dia sebagai sumber utamanya ya, dia sebagai sumber utamanya. Jadi ini adalah ibaratnya tubuhnya ya, tubuh dari template webnya. Kemudian pada form kategori itu ya, pada form kategori itu dimasukkan di dalam file home.php ya, dimasukkan di bagian sini script dari form kategori.
Jadi di bagian tengah sini dia kosong sebetulnya untuk file home.php. Jadi ketika saya klik pada form kategori, file form kategori.php itu nanti masuk ke dalam lembar kerjanya yang ada di sini, ya, di tubuh dari file home.php. Jadi makanya di sini ada home.php tanda tanya page sama dengan form kategori. Jadi di dalam badan file home.php ini disisipkan form kategori. Jadi kalau kita membuat konsep seperti ini, size yang dibuat di script programnya itu lebih kecil, ya, size-nya lebih kecil. Jadi ketika saya klik nanti pada bagian form kerusakan, ya, nanti dia juga akan ngelink ke file form kerusakan, tetapi di sini badannya masih menggunakan tampilan pada home.php. Jadi file yang dipanggil, ya, kategori ataupun kerusakan dimasukkan di sini. Baik, kita lihat ya untuk script programnya sekarang. Baik, untuk tampilan sekarang, tampilannya apa? Notepad atau yang lain? Untuk tampilan screen saya terlihat Notepad atau yang lain? Apa? Apa? Notepad. Oke, saya lanjutkan ya. Baik, script programnya seperti ini. Untuk kita lihat di script home.php nya, ya. Jadi kalau kita lihat di script di sini, di file home.php di sini, untuk scriptnya dia dimulai dari baris 1 di sini, ya, baris 1 sampai dengan baris 1071, ya. Jadi 1000 baris, ya, 1000 baris script program yang ada di situ. Kemudian kita coba bandingkan yang form kategori, ya. Di form kategori ini cuman sampai scriptnya cuman sampai 107, ya. Mulai dari tag formnya seperti ini, dan script programnya seperti ini, ya. Hampir sama dengan yang kita waktu pemrograman aplikasi web itu, ya, form kategorinya sama. Cuman yang membedakan adalah pada bagian CSS-nya, ya. Kalau di contoh di pemrograman aplikasi web 2 yang punya saya itu murni kosongan, tidak menggunakan CSS sama sekali, ya. Jadi script programnya lebih sederhana seperti itu, ya, seperti ini, ya. Jadi di sini tidak menggunakan fungsi untuk apa, tabel untuk merapikan, tetapi dia menggunakan fungsi CSS, ya. Dia menggunakan fungsi CSS untuk mengatur tampilan di tampilan webnya, di template-nya. Makanya sama rapinya seperti itu, ya. Tidak ada fungsi dari bingkai atau tabel. Baik, ini kita bisa lihat dari sini, ya. Kita bisa lihat dari sini. Jadi di sini ada div, ya, div class, ya. Ini pengaturan dari filenya di sini, ya. Div class, ada kelas untuk pengaturan CSS-nya di sini, ya. Di dalam sini juga ada yang namanya input text, ya. Input text-nya di sini adalah KD kategori. Kemudian name-nya adalah KD kategori. Kemudian ada sini juga ada bagian pada baris yang kedua itu ada kolom
untuk mengisikan nama kategori ya. Ini ada input text name-nya adalah nm kategori. Yang satu lagi ada fungsi text area ya, text area yang ada di kolom, ada di baris yang ketiga ya. Dia menggunakan text area dengan name-nya adalah keterangan, seperti itu. Untuk script programming tidak akan saya jelaskan, saya akan menjelaskan pada bagian form kerusakannya aja ya. Baik, langsung ya ke form kerusakan aja. Kita lihat pada baris yang pertama ya, sampai dengan baris yang 19 seperti itu. Diperhatikan bahwa di baris ke-1 di situ ada fungsi tag JavaScript ya, tag JavaScript, di mana untuk JavaScript-nya di sini digunakan untuk mengambil suatu data ya, mengambil suatu data yang berada pada tabel kategori ya, pada tabel kategori. Jadi di form kerusakan itu nanti kan ada kode kerusakan, nama kerusakan, kemudian ada inputan kode kategori, kemudian nama kategori dan keterangan. Nah, di sini untuk kode kategori dia mengambil dari tabel kategori ya, mengambil dari tabel kategori. Jadi tidak menginputkan lagi, tetapi dia mengambil data saja yang sudah terinputkan di form kategori tadi. Baik, saya jelaskan untuk script programnya. Yang pertama di sini ada function ya, ada function namanya dataku ya, ada dataku, function dataku. Function dataku ini adalah nanti function yang akan digunakan atau berfungsi untuk memanggil ya, berfungsi untuk memanggil suatu data ya, dari suatu input text ataupun nanti bisa digunakan untuk memanggil berdasarkan dari select option atau list menu ya. Kita lihat di sini. Kemudian ada var c nama ya, variable c nama di sini. Ini pendeklarasian variabel pada JavaScript-nya. Kemudian ada fungsi include ya, include koneksi.php. Fungsi include di sini berarti dia mengkoneksikan ke dalam database ya, mengkoneksikan di dalam database-nya tadi, yaitu sistem bakar. Kemudian $SQL sama dengan select bintang from kategori. Jadi dia menseleksi data dari tabel kategori. Kemudian ada fungsi perulangan di sini ya, fungsi perulangan ya, jadi nanti dia melakukan perulangan data berdasarkan dari tabel kategori. Kemudian di sini di dalam antara perulangan di sini ini ada fungsi uji logika ya, ada fungsi uji logika. Uji logikanya adalah if variabel nama sama dengan php echo baris kd kategori ya, if nama sama dengan php echo variabel baris kd kategori. Kemudian variabel xnm kategori sama dengan echo baris nm kategori. Jadi jika ya di sini, jika variabel nama ini c, ini var c nama, jika variabel nama sama dengan field kategori, maka yang terjadi adalah variabel x nm kategori sama dengan nm kategori ya. Jadi misalkan saya memilih di kode ada data ya, misalkan 10 data seperti itu, ada kode kategori misalkan K005, maka ketika saya memilih K005, maka data untuk nm kategorinya tadi
misalkan buku gitu ya. Misalkan buku, berarti nanti variable xnm kategori itu adalah datanya buku, karena dia mengambil nilai field dari nm kategori. Kemudian di sini dokumen project ya, dokumen project, dokumen .project nm kategori .value sama dengan variable x nm kategori. Artinya adalah data ini nanti akan ditampung di dalam suatu dokumen ya, dokumennya berupa input teks dari form project ya. Form project itu yang mana? Form project itu nama dari form yang ada di sini ya, nama dari form yang ada di sini. Nah, namanya ini project ya, ini namanya project form, tag formnya namanya project. Jadi kalau misalkan name untuk formnya ya, formnya tidak kasih nama, nanti akan bermasalah ya, data tidak bisa dikeluarkan ya, karena dia juga harus merujuk pada nama dari formnya, yaitu name sama dengan project tadi. Kalau diganti nama yang lain bisa nggak? Bisa, misalkan form name-nya di sini dikasih name push misalnya seperti itu. Berarti nanti misalkan di sini kasih push ya, ini namanya push. Berarti nanti di sini juga pemanggilannya dokumen dot push gitu ya. Dot push. Kemudian dilanjutkan dengan nama input text-nya untuk menampung dari nm kategori. Misalkan nilainya, misalkan namanya bukan nm kategori, misalkan nm-nya kategori saja, maka dalam input text di sini ya, name-nya juga harus kategori saja ya, pemberian name yang ada di sini. Nih ya, pada baris 122 name nm kategori. Baik, kita lanjut ya, kita lanjut. Itu adalah script dari JavaScript-nya. Kita lihat ya contohnya. Sebelum kita lanjut di script programnya lagi, saya stop dulu untuk share screen-nya. Saya ganti dengan tampilan yang lain. Baik, lanjut. Jadi di sini, jadi ketika kita memilih, di sini ada kode kerusakan. Misalkan kita menginput berapa gitu ya, nama kerusakannya apa. Di sini ada pilihan nih, ada menggunakan select option, di mana data yang muncul ini ya, data yang muncul ini adalah data pada tabel kategori ya, data pada tabel kategori. Selanjutnya kalau misalkan saya pilih mouse, secara otomatis nanti pada nama kategori juga akan muncul mouse. Misalkan saya ganti menjadi motherboard ya, bahkan di sini motherboard ya. Misalkan lagi monitor, maka di sini juga akan berubah menjadi monitor, karena tadi fungsi pada JavaScript-nya if ya, if untuk scriptnya if variabel nama sama dengan field KD kategori, maka yang terjadi adalah variabel x nm kategori sama dengan field dari nm kategori ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Jadi fungsinya adalah nanti seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu memasukkan lagi data nama kategorinya apa ya, nama kategorinya apa. Jadi kita tinggal milih aja di sini motherboard atau mouse atau yang lain seperti itu ya.
mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Tidak ada yang mau ditanyakan? Baik, saya lanjutkan ya. Baik, sekarang script programnya lagi saya jelaskan. Baik, selanjutnya di formnya ya. Ini tampilannya mungkin agak berbeda ya. Nah, di sini ada input text ya. Ada input text di sini ada input text untuk name-nya adalah KD kerusakan. Seperti itu. Kemudian ada input text name-nya adalah NM kerusakan. Kemudian ada kategori di sini ya, ada kategori. Di sini ada select option. Nah, ini scriptnya yang tadi berhubungan. Ya, di sini perhatikan pada baris 104. Di sini ada fungsi onChange ya. OnChange dataku. Nah, di sini ada, ini adalah untuk dataku, ini adalah function ya. Ini adalah function yang digunakan untuk memanggil tadi ya, digunakan untuk memanggil tadi. Kemudian di sini kita bisa mengganti ya, tidak harus selalu dengan fungsi select option. Jadi misalkan kita mengganti dengan input text juga bisa ya, mengganti dengan input text misalkan. Jadi kita tinggal menginputkan data aja, misalkan K001. Jika kategori K001 ada, itu maka nanti secara otomatis input text yang NM kategori itu nanti akan memunculkan kode nama kategori yang kodenya adalah K001 seperti itu ya. Atau mungkin kita bisa menggantinya dengan select option juga bisa, misalkan pakai radio button, pakai apa, checkbox itu juga bisa ya. Jadi selain select option, selain input text, radio button, kita juga bisa menggunakan fungsi dari checkbox seperti itu. Jadi terserah programmernya ingin menggunakan tampilannya seperti apa juga boleh, silakan. Baik, selanjutnya di sini ini fungsi perulangannya, jadi tidak perlu saya jelaskan terlalu lebih di sini. Ini udah familiar buat Anda. Jadi di sini untuk value-nya, option untuk value-nya itu adalah berdasarkan dari KD kategori. Jadi di sini antara KD untuk value-nya pilihan, optionnya ini harus KD kategori ya, karena di sini pada JavaScript-nya ini juga berdasarkan dari KD kategori. Ya, kalau misalkan yang di atas ini berdasarkan dari NM kategori misalkan, ya di bawah juga harus NM kategori. Kalau beda maka dia nggak akan bisa mengecek apakah scriptnya itu sama atau tidak. Ya, di sini fungsinya adalah sama. Kalau sama berarti data akan ditampilkan seperti itu. Baik, selanjutnya kita lihat di sini. Jadi ketika kita memilih untuk select option yang ada di sini, yang name-nya adalah NM kategori, ya maka nanti datanya akan ditampung di satu input text yang name-nya adalah NM kategori. Ya, sampai NM kategori seperti ini. Jadi ditampung di sini. Ya, sesuai dengan tadi yang di atas di JavaScript. Variable XNM kategori sama dengan ya, di situ
ada dokumen dot, ya, dokumen dot project, ya, dot project, kemudian dot nm kategori, ya. Jadi value-nya diambil dari data dari nm kategori. Kalau enggak gimana? Kalau enggak ya nanti, kalau enggak muncul nanti ada kesalahan tertentu, mungkin atas penamaan yang kurang pas, kurang tepat, nanti biasanya seperti itu, ya. Jadi perhatikan aja besar kecilnya huruf, ya, dalam pemberian nama. Nama form yang paling sering diambilkan adalah pada programnya, untuk tag formnya belum dikasih ya, nama, ya, nanti name-nya dicocokkan. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum saya lanjutkan lagi? Ada? Hmm. Hmm. Sama kayak disisipkan. Tekniknya gini, tekniknya saya gambarkan, ya. Jadi pertama, sebentar, saya share screen, ya. Jadi untuk tampilan awalnya adalah seperti ini template-nya, ya. Jadi saya punya template itu seperti ini untuk tampilan template-nya. Untuk di sini ada pilihan blank, ya. Ini saya buka pakai browser dulu, ya. Tampilan pertamanya adalah seperti ini. Belum masuk. Oke, sebentar. Ini tampilannya apa? Gambar saya. Sebentar, ini sinyalnya merah ini. Sebentar, ya. Bisa dengar saya? Bisa. Tampilannya apa sekarang? Punya saya? Gambar. Oke. Saya share screen sekarang. Tampilannya apa? Layar monitor saya. Oke. Jadi tampilan awalnya adalah ini saya punya file seperti ini. Ya, ini tampilannya apa? Windows Explorer, ya. Ya. Ini template-nya ini saya ekstrak, isinya seperti ini, banyak file gitu, ya. Banyak file, terus saya pilih-pilih itu, ini ada file blank, ya. Ini saya gunakan file blank, ya. Saya gunakan, saya buka pakai notepad, kemudian saya simpan menjadi home.php, ya, file home.php. Saya simpan menjadi file home.php. Di sini ada file mana, ya? Ya, ini saya simpan menjadi file home.php. Tampilan blank, tampilan form untuk blanknya adalah tampilannya seperti ini, ya. Tampilannya seperti ini. Ini kosong, nggak ada isinya, ya, tidak ada isinya. Kemudian saya lihat-lihat nih, kemudian saya buka file untuk formnya, tampilannya seperti ini. Ini tampilannya adalah seperti ini. Tampilannya seperti ini, ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian ini file form elemennya ini saya
copy ya, saya copy, tetapi nggak semuanya saya copy. Form element.html itu semuanya nggak saya copy. Saya ngopi script programnya itu yang dari mulai ini, dari sini, dari form element. Nah, ini saya copy sampai dengan tampilan sini, setengahnya ya. Jadi kotak ini saya copy sampai sini. Kalau kita menggunakan Dreamweaver itu akan lebih enak, lebih praktis dibandingkan kalau kita menggunakan Notepad ya, dibandingkan kalau kita menggunakan Notepad. Karena kalau kita menggunakan Notepad kita hanya bisa melihat kode programnya saja. Tapi kalau kita memakai Dreamweaver ya, kita juga bisa melihat tampilan desainnya ya. Kalau kita melihat tampilan desainnya, tinggal kita klik pada bagian class div-nya, klik segini, nanti dia langsung terseleksi pada bagian kotaknya ini aja ya, kotaknya pada fungsi class-nya aja. Jadi tinggal kita copy, terus kita masukkan ke bagian tampilan blank yang ada di sini ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini, Jadi form kerusakan ini scriptnya tadi sedikit seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, jadi sedikit sekali. Jadi nanti untuk memanggilnya akan lebih mudah. Jadi kalau kita lihat di sini address-nya ya, di bagian address-nya ini ada home.php dalam tanda tanya page. Nah, page-nya apa di sini? Page-nya adalah form kerusakan. Nah, kalau kita klik seperti ini kategori ya, dia nanti file form kategori itu nanti dimasukkan di sini di file home.php. Jadi yang berdiri tampilan di sini ini adalah tampilan home.php yang disisipi file form kategori.php seperti itu. Efeknya apa? Efeknya akan lebih ringan ya, akan lebih stabil dalam perpindahan dari halaman satu ke halaman yang lain, seperti itu akan lebih stabil, dan ukuran filenya akan jauh lebih sedikit, seperti itu ukuran size-nya. Nah, ini seharusnya sudah ini di bawah ini ada tabel daftar datanya, daftar tabelnya. Nah, harusnya saya juga ngambil dari sini ya, contoh ini nanti saya ngambil script program dari sini ya, dari sini ini saya copy, nanti saya taruh di bawahnya sini. Jadi ketika nanti kita menginputkan data, muncul data baru yang ada di sini, seperti itu ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Gak ada untuk pertanyaannya? Gak ada ya. Ya, baik. Jadi untuk filenya ini nanti akan saya share ya, filenya akan saya share meliputi dari di mana ya, ya boleh, nanti untuk sementara nanti saya share aja dulu di WA dulu ya, di grup dulu, nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalkan udah mungkin saya taruh di link channel ya, link channel YouTube, nanti saya taruh di situ. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin untuk mata kuliah saya untuk sistem pakar hari ini cukup dulu, sampai sekian. Untuk minggu depan saya pengen lihat hasil progress reportnya, sejauh mana kemajuannya untuk membuat aplikasinya
ya. Jadi kalau kemarin-kemarin itu ada kuis berupa pertanyaan, nanti kuisnya saya alihkan dari seberapa jauh kemajuan dalam membuat projectnya itu, ya. Kemarin untuk silakan kalau mau menggunakan yang kemarin tidak apa-apa, silakan. Ya, bungo silakan kalau masih ingin menggunakan yang kemarin, seperti itu. Baik ya, nggak ada pertanyaan lagi. Untuk absensinya nanti disiakat sama nanti di channel YouTube ya. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya udah diluangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.